Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Sebuah segmen baru di pasar permobilan di Indonesia telah terbuka lebar, yaitu sebuah segmen mobil praktis dan gaya dengan kapasitas 5 penumpang pada harga di antara 200 juta sampai dengan menjelang 300 juta rupiah, yang selama ini diisi oleh mobil-mobil hatchback atau mobil city car. Sekarang diserbu oleh segerombolan SUV kompak yang begitu trendy dan gaya, dan juga syarat fitur yang sangat-sangat menggoda karena memiliki bejibun kelebihan, baik dari wujudnya yang kekinian maupun fitur-fiturnya yang jauh lebih canggih daripada mobil-mobil yang sudah eksis pada kelas ini. Ya, segmen baru ini bernama subcompact SUV yang walaupun berbeda genre dengan hatchback atau city car, namun pasti akan sangat-sangat berpengaruh terhadap penjualan dari penghuni yang sudah lama bercokol di harga ini, karena kapasitas penumpang yang sama dan juga fungsi sama untuk mondar-mandir di perkotaan saja. Serbuan gelombang pertama datang dari merek Korea dan Jepang, yaitu Kia dengan jagoan mungilnya Sonet, sebuah subcompact SUV dengan ground clearance yang tinggi sampai dengan 205 mm yang dibanderol pada harga yang sangat bervariasi antara 208 juta rupiah paling murah sampai dengan 289 juta rupiah. Pada tipe Matic termurah ada pada harga 251 juta rupiah, di mana mobil ini menawarkan fitur-fitur yang sungguh mencengangkan karena begitu lengkap dan modern, dan juga mesin yang menjanjikan dengan tenaga yang cukup besar, yaitu sampai dengan 115 PS dan torsi 144 Nm. Dan yang baru saja meluncur tanpa selebrasi atau keluar-keluar apapun, tiba-tiba saja unitnya sudah ongkang-ongkang di showroom, yaitu Nissan Magnite, yang menawarkan harga lebih miring, yaitu 50 juta rupiah lebih murah dari kompetitornya ini, yaitu Sonet. Namun apabila dibandingkan dengan trim tengah dari Sonet, maka Nissan Magnite ini ternyata justru memiliki fitur yang lebih lengkap dan lebih menarik daripada Sonet. Kemudian serbuan kloter yang kedua datang dari Renault dengan gacuannya, yaitu Kiger, yang walaupun baru berwujud sokar atau mobil contoh, namun sudah terang-terangan dinyatakan akan didatangkan ke Indonesia oleh Direktur Renault Indonesia. Mobil yang memiliki platform yang sama dengan Nissan Magnite ini diharapkan bisa memiliki harga yang lebih terjangkau, seperti kebiasaan Renault yang menjual mobil-mobilnya dengan harga yang lebih miring dari para kompetitornya, seperti pada Climber yang lebih murah dari Ignis, dan juga Triber yang memiliki harga yang lebih menggiurkan daripada Duo, Avanza, dan Xenia. Oke, sekarang bagaimana dengan penghuni-penghuni yang sudah ada pada kelas ini? Yang pertama pastinya Toyota Yaris sebagai salah satu pemimpin di segmen ini yang memiliki harga yang sudah begitu aduhai, di mana tipe termahalnya bahkan harganya sudah berada di atas 300 juta rupiah, yaitu tepatnya 301 juta rupiah. Padahal fitur-fitur dan juga updatean atau ubahan facelift terakhirnya bisa dikatakan masih biasa-biasa saja. Dipaksa harus berhadapan dengan Kia Sonet yang pada harga yang tidak sampai 300 juta rupiah atau bahkan lebih murah 12 juta rupiah. Namun sudah foya-foya fitur, mulai dari sunroof elektrik, pendingin jok, wireless charging, Android Auto, dan juga Apple CarPlay nirkabel atau tanpa kabel, remote engine start stop, bahan-bahan interior yang sudah terlihat begitu mewah dengan kulit asli dan jahitan asli baik pada door trim maupun pada jok dan setirnya, MID full color dan digital, rear AC, dan juga sound system Bose plus sebuah subwoofer. Oh ya, satu lagi, cruise control. Lantas apa ya kira-kira yang diunggulkan dari Yaris ini selain merek kebesaran Toyota, pengendalian mobil ceper bergaya hatchback, padahal tenaganya juga masih kalah dari Sonet. Barangkali pedal shiftnya ini bisa membantu untuk dapat mempertahankan posisinya di kelas ini. Sunroof juga nggak ada, jok juga masih bahannya fabric biasa, tidak ada fitur apalagi cruise control atau fitur-fitur konektivitas head unit juga masih biasa saja. Kemudian penghuni pada segmen ini yang kedua yang terusik dengan kehadiran para mini-mini SUV ini tentu saja adalah Honda Jazz, sebuah mobil yang selama ini menjadi primadona karena dia fun to drive, tenaganya juga besar dengan CVT yang halus dan cekatan, dan juga merek huruf H kebanggaan para pecintanya. Namun belakangan membuat orang penasaran kan seperti apa penampilan generasi setelah ini. Apakah akan seperti Honda Jazz di luar negeri yang wujudnya agak culun dan lebih pantas dinamakan Sirion, atau akan menjadi sebuah city hatchback?
dan dinamakan Jazz, atau menghilangkan nama Jazz yang legendaris dan menggantinya dengan nama City Hatchback, atau bahkan menyandingkan dua-duanya pada kelas yang sama. Sungguh suatu keadaan yang sulit karena dari pihak Honda sendiri sudah mengatakan bahwa model Honda yang beredar di Jepang saat ini sama sekali tidak cocok untuk selera orang Indonesia yang suka dengan agresif-agresif dan sporty-sportyan. Jadi dengan modelnya yang sudah mulai agak usang ini tentu akan lebih kewalahan lagi menghadapi Sonet yang lebih murah 3 juta, tetapi justru mampu memberikan fitur yang jauh lebih banyak dan lebih menarik. Apalagi juga kondisi jalan yang buruk dan juga banyaknya genangan air yang harus diterjang dan dihadapi, membuat SUV adalah suatu pilihan yang lebih menarik dan dirasa lebih cocok. Sehingga apakah nasib hatchback ini akan menyusul nasib sedan yang sudah menjadi semakin tidak populer dengan kehadiran SUV yang makin gagah? Oh ya, padahal selama ini salah satu alasan Honda untuk membandrol HR-V pada harga yang lumayan tinggi, yaitu sekitar 331 juta untuk tipe eCVT atau lebih mahal 40 juta dari Jazz RS ini, barangkali adalah salah satunya adalah agar tidak mengganggu kiprah hatchback andalannya ini di kelas di bawah 300 juta padahal menggunakan mesin yang sama. Coba bayangkan apabila HR-V dibanderol pada harga yang sama dengan Jazz, bisa dipastikan bahwa Honda Jazz ini akan pensiun lebih cepat. Kemudian yang berikutnya calon korban dari para gerombolan subkompak SUV ini adalah Baleno Hatchback. Yang pertama kali kehadirannya cukup menarik karena harganya di bawah 200 juta. Sekarang bandrolnya sudah bertengger di atas 240 juta, tepatnya 242 juta ya, walaupun masih jauh lebih murah dari Jazz ataupun Yaris. Namun justru harus was-was karena sekarang dia harus menghadapi Nissan Magnite yang memiliki harga 238 juta atau lebih murah 4 juta rupiah, namun menawarkan keunggulan yang jauh lebih memukau daripada andalan Suzuki ini. Di antaranya pada teknologi mesinnya yang sudah menggunakan turbo yang menggiurkan dengan torsi gambut sampai dengan 152 Nm untuk versi otomatis atau CVT dan 160 Nm untuk manualnya. Juga kehematannya yang pasti lebih baik karena cc-nya hanya 1000 cc. Juga didesain lebih maco, kekinian, modern, atletis dengan ground clearance yang tinggi 205 sebuah SUV. Juga masih ada layar MID full color yang sangat memukau dengan fitur hebat. Ada TPMS, ada cruise control, ada Android Auto dan Apple CarPlay juga tanpa kabel. Juga desain jok yang lebih keren dan gaya. Sudah pula memiliki AC belakang yang bisa ditutup, memiliki kamera 360 derajat dan lampu depannya yang sudah full LED semuanya. Dan satu lagi, sudah memiliki transmisi otomatis CVT, sementara pada Baleno ini masih konvensional adanya. Sepertinya memang masa pensiun dari Baleno hatchback ini sudah terbayang di depan headlampnya, di depan matanya. Walaupun juga hatchback andalan Suzuki ini juga masih memiliki hal-hal yang bisa diandalkan untuk dapat melawan Sonet, diantaranya terletak pada mesinnya yang tangguh dari R3 yang memiliki kehematan yang baik dan juga durabilitas yang sudah terbukti. Dan juga sekali lagi adalah gaya hatchback yang bagi sebagian orang masih suka dengan mobil dengan pengendalian yang prima, fun to drive ala sebuah hatchback. Kemudian berikutnya adalah Kia Rio dengan segala penampilannya yang trendy sebagai sebuah hatchback yang lumayan sporty, yang rendah, ceper dan panjang bonetnya. Tapi harganya juga begitu menjulang tinggi, juga sampai dengan 291 juta rupiah, walaupun tanpa kehadiran atau gangguan dari para SUV kompak ini, walaupun juga termasuk saudaranya sendiri yaitu Sonet. Tampaknya Rio ini sudah cukup megap-megap menjalani kelas hatchback ini, kalah saing dengan Toyota Yaris dan Honda Jazz. Dan juga kehadirannya di jalanan sangat-sangat bisa dihitung dengan jari. Akan tetapi berita baiknya adalah bahwa sebagai sesama merek Kia, yaitu Kia Sonet,
diharapkan bisa membalaskan dendamnya pada Honda Jazz dan juga Toyota Yaris yang begitu tidak tergoyahkan di kelas hatchback ini. Dan yang terakhir adalah Kia Picanto yang juga adalah sebuah city car yang berani-beranian bermain di kelas di atas 200 juta, yaitu harganya sampai dengan 236 juta rupiah hanya karena dia wajib menggendong sunroof sehingga bisa melihat langit, namun juga harganya juga menjadi setinggi langit. Sangat-sangat riskan dan makin terjepit karena ada Nissan Magnite yang juga hanya dengan menambah 2 juta rupiah saja sudah mendapatkan mobil dengan dimensi yang lebih besar, kelas yang lebih tinggi, jangan lebih gagah dan juga lebih maco. Mesinnya juga lebih kuat, turbo lagi, image merek Jepang yang lebih menarik, Nissan dengan sederet fitur yang nampaknya akan semakin membuat kesulitan bagi Kia Picanto ini dapat merebut hati calon pembelinya. Dan praktis Magnite hanya kalah pada sunroofnya saja. Menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah orang masih akan mempertimbangkan membeli sebuah city car dengan harga yang sama bisa mendapatkan sebuah SUV yang lumayan keren dan gagah. Apalagi nanti seandainya kloter-kloter berikutnya dari SUV kompak ini mulai bermunculan, ada Toyota Rise, ada juga Daihatsu Rocky, Suzuki Brezza atau Hyundai Avenue, yang pasti akan membuat kelas ini makin kocar-kacir dan amburadul. Jadi bagaimana dengan pendapat Anda mengenai peta kekuatan atau market share dari mobil-mobil berharga antara 200 sampai 300 juta rupiah ini? Silakan sampaikan pendapat Anda pada kolom komentar. Silakan Anda klik like apabila Anda menyukai video ini, subscribe kepada channel kami dan juga nyalakan lonceng notifikasinya apabila Anda belum. Share kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.